Perkenalkan, nama saya Audia dengan NPM 04403322380020 dari D3 Manajemen Informatika. Saya di sini akan mengerjakan evaluasi tengah semester pemrograman Python. Jadi yang pertama ada pengertian Python. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs software atau aplikasi, mengotomatiskan tugas dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum. Artinya, ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Nama Python sendiri berasal dari Monty Python. Ketika Guido van Rossum membuatnya, dia juga sedang membaca skrip sirkus terbang Monty Python BBC. Menurutnya nama itu singkat dan sedikit misterius. Karena itulah sang kreator memilih menggunakan nama tersebut untuk bahasa pemrograman yang dibuatnya itu. Contoh dari Python bisa dipakai dalam pengembangan situs dan perangkat lunak, membuat analisis data, visualisasi data, dan otomatisasi tugas. Karena sifatnya yang relatif mudah dipelajari, bahasa pemrograman ini digunakan secara luas oleh non-programmer seperti ilmuwan dan akuntan untuk melakukan tugas harian mereka, misalnya dalam mengatur keuangan. Contohnya ada data analisis dan machine learning. Python telah menjadi andalan dalam ilmu data. Bahasa pemrograman ini memungkinkan analisis data untuk melakukan perhitungan statistik yang rumit, membuat visualisasi data serta algoritma machine learning. Lalu yang kedua ada pengembangan web development. Python juga sering digunakan untuk mengembangkan back-end sebuah situs atau aplikasi bagian yang tidak dilihat oleh penggunanya. Perannya dalam mengembangkan web tersebut pengiriman data dari dan ke server, memproses data dan berkomunikasi dengan server, perurutan URL, serta memastikan keamanan situs. Lalu yang kedua adalah pengertian variabel Python. Variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Ini berarti bahwa ketika Anda membuat sebuah variabel, Anda memesan beberapa ruang di memori. Variabel menyimpan data yang dilakukan secara program dieksekusi, yang nantinya isi dan variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu. Pada program yang menggunakan variabel, dapat menyimpan berbagai macam tipe data. Di dalam pemrograman Python, variabel mempunyai sifat yang dinamis, artinya variabel Python tidak perlu dideklarasikan tipe data tertentu dan variabel Python dapat diubah saat program dijalankan. Lalu ada penulisan variabel Python. Penulisan variabel Python sendiri juga memiliki aturan tertentu, yaitu karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah atau underscore. Lalu yang kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf garis bawah atau underscore atau angka. Dan yang ketiga, karakter pada nama variabel bersifat sensitif, case sensitive. Artinya huruf kecil dan huruf besar dibedakan. Sebagai contohnya, variabel nama depan D-nya besar dan nama depan D-nya kecil adalah variabel yang berbeda. Untuk mulai membuat variabel di Python, caranya sangat mudah. Anda cukup menuliskan variabel lalu mengisinya dengan satu nilai dengan cara menambahkan tanda sama dengan, diikuti dengan nilai yang ingin dimasukkan. Apa itu tipe data dalam Python? A data type or sample. Type is classification of data which tell the compiler or interpreter how the programmer intends to ask the data. Terjemahannya adalah tipe data atau kadang disingkat dengan tipe saja adalah sebuah pengelompokan data untuk memberitahu compiler atau interpreter bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Secara sederhana, tipe data adalah cara kita memberitahu komputer untuk mengelompokkan data berdasarkan apa yang dipahami oleh komputer. Sebagai contoh, misalkan saya memiliki data berupa angka. Agar bisa dipahami oleh interpreter bahasa Python, data ini disimpan ke dalam variabel. Nantinya variabel ini akan diproses sesuai dengan tipe data angka.
Misalnya bisa ditambah, dikurangi, dibagi, dan seterusnya. Jika ternyata variabel tersebut berisi teks atau string, maka operasi penambahan tidak bisa dilakukan. Setiap jenis tipe data akan memiliki sifat dan fitur masing-masing. Lalu ada juga jenis-jenis tipe data Python. Yang pertama ada string, yang kedua ada integer, dan yang ketiga ada float, lalu ada complex number, lalu ada boolean, list, tuple, set, dictionary. Debugging dalam Python. Debugging adalah proses mencari, menganalisa, dan memperbaiki tiap bug atau kesalahan yang mungkin kamu hadapi. Goal akhir di debugging adalah menghilangkan bugs dan untuk menghasilkan sebuah program yang berjalan dan bertindak seperti yang diinginkan. Penting untuk mencatat di sini bahwa kebanyakan waktu akan dihabiskan pada mencari bug karena seperti yang disebutkan di atas, itu berada pada lokasi yang tidak diketahui. Menangani exceptions dalam Python. Sebuah exception adalah sebuah objek yang mengindikasikan bahwa kita memiliki sebuah bug atau error. Dengan kata lain, Python menggunakan exception untuk mengkomunikasikan bahwa ada bug di dalam program. Ini bisa berupa bagian location dalam proses debugging, penerimaan exception objek, dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi bug mengacu pada penanganan exception. Ini akan menjadi tahapan menganalisa dan memperbaiki di dalam proses debugging. Loop Python. Secara umum, pertanyaan pada bahasa pemrograman akan dieksekusi secara berurutan. Pertanyaan pertama dalam sebuah fungsi dijalankan pertama, diikuti oleh yang kedua, dan seterusnya. Tetapi akan ada situasi di mana Anda harus menulis banyak kode, di mana kode tersebut sangat banyak. Jika dilakukan secara manual, maka Anda hanya akan membuang-buang tenaga dengan menulis beratus-ratus bahkan beribu-ribu kode. Untuk itu, Anda perlu menggunakan pengulangan dalam bahasa pemrograman Python. Dalam bahasa pemrograman Python, pengulangan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada while loop, yang kedua ada for loop, dan yang ketiga nested loop. Yang tadi disebutkan tadi, 3 bagian loop Python. While loop adalah pengulangan while loop di dalam bahasa pemrograman Python, dieksekusi statement berkali-kali selama kondisi bernilai benar atau true. Yang kedua ada for loop. Pengulangan for pada Python memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun seperti list atau string. Nested loop, bahasa pemrograman Python memungkinkan penggunaan satu lingkaran di dalam loop lain. Bagian berikut menunjukkan beberapa contoh untuk menggambarkan konsep tersebut. Function Python atau fungsi Python. Fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Sebuah fungsi bisa menerima parameter, bisa mengembalikan suatu nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Dengan fungsi, kita bisa mencegah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Sintaks di atas secara umum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada kata kunci def yang menjadi pertanda bahwa blok kode program adalah sebuah fungsi. Yang kedua, nama fungsi yang kita buat. Lalu yang ketiga, parameters yang akan diterima oleh fungsi yang kita buat atau tidak wajib. Dan yang keempat, dan blok kode fungsi yang di sana akan kita tulis perintah-perintah yang harus dilakukan oleh sebuah fungsi. Cara memanggil fungsi yang telah kita definisikan sangat sederhana. Cukup ketik nama fungsinya ditambahkan dengan tanda kurung. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.